ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat bisa melaksanakan ibadah. Dan wabil khusus kita tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ada sebuah bisa kita katakan buku yang diluncurkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nanti kita baca ya dari tim Ar-Rujuk ilal Haqq, ya, Ar-Rujuk ilal Haqq, yang terbitnya tahun 2021. Namun baru viral baru-baru ini aja, beberapa hari ini. Kita baca ya yang berjudul Pembinaan LDI Menuju Paradigma Baru. Tim Ar-Rujuk ilal Haqq, Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia, LPBKI MUI. Ini nanti kita jelaskan di sana, yaitu buku Pembinaan LDI Menuju Paradigma Baru berdasarkan Wasatiyatul Islam, Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan. Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman, KPPP dan LPBK, Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang model seperti ini yang diterbitkan tahun 2023. Kita baca di sini ada beberapa judul yang mana buku ini diharapkan, karena sesuai dengan judulnya adalah Pembinaan LDI Menuju Paradigma Baru. Memang yang keluar dari LDI Islam Jamaah ini memang di kalangan yang sudah merapat ke MUI memang membentuk tim, namanya tim Ar-Rujuk ilal Haqq. Tentunya ada masalah di dalam. Tentunya ada beberapa hal-hal yang memang harus dikembalikan kepada kebenaran. Apalagi ditambah, sebenarnya kan MUI sudah lama ini. Ditambah akhir-akhir ini ratusan bahkan ribuan mantan yang sudah hijrah. Artinya para warganya yang sudah hijrah yang menjadi mantan. Buku ini menjadi sebuah pelengkap, sangat-sangat membantu sekali untuk pembinaan paradigma baru. Paradigma baru sebenarnya sudah diluncurkan sekitar tahun 2000-an ke bawah, 2010 ke bawah, 2006 atau berapa? 2007 atau 2006. Namun hal seperti itu ternyata juga tidak serta-merta kemudian diamalkan, hanya bersifat luar saja. Di dalamnya tetap
di dalamnya tetap takfir, tetap itu tetap masih ada, belum dihapus, masih mengkafirkan selain golongannya, masih menganggap tidak seamalannya, sehingga apapun itu pemerintah hanya normatif. MUI juga hanya melihat secara zahirnya saja, secara detail pendalaman yang tahu ya orang-orang yang pernah di dalamnya, orang-orang yang pernah menekuni, mengikuti, bahkan sampai mendakwahkan seperti kami ini, sampai menjadi da'inya. Nah itu beliau di tahun-tahun ini, 3 tahun terakhir ini banyak yang keluar, sehingga perlulah ada namanya tim rujuk ilal haq, yaitu tim kembali kepada kebenaran yang diprakarsai tentunya Majelis Ulama Indonesia. Kita baca bab-babnya ya, di daftar isinya nanti kita sampaikan di sebelah sini daftar sini. Daftar isi, halaman sampul, halaman redaksi, kemudian kata sambutan, kemudian pengantar, daftar isi, dan nomor 1 pendahuluan. Kemudian bab 1 berjamaah atau al-jamaah, yaitu di halaman 2. A, setiap poin bab ada A dan B, pemahaman LDI, kemudian B, ar-rad wa tashih atas pemahaman LDI. Ar-rad menolak atau meluruskan, wa tashih dan membenarkan, meluruskan. Ini kalau tulisannya Syekh Khalil itu namanya ta'dil syubhat. Teman dengan bahasanya ar-rad wa tashih, menolak, mengembalikan, menolak, serta meluruskan. Artinya meluruskan itu bagian-bagian mana yang kemudian diluruskan. Salah yang ini. Jadi kalau salah jangan dibenarkan, artinya disalahkan dulu. Oh ini salahnya. Setelah itu diluruskan. Kemudian bab 2 beramir. Kenapa kok jamaah? Setelah kesimpulan, karena menurut pengertiannya adalah jamaahnya ya golongan itu sendiri. Jadi yang dimaksud jamaah itu ya jamaahnya golongan sendiri. Nanti kita buka, nanti dibuka di bukunya itu, nanti diluruskan. Sebenarnya yang dimaksud al-jamaah itu apa? Apakah wahiyal jamaah itu adalah khos golongannya sendiri, atau jamaah itu semua orang yang menetapi sunnah, walaupun yang menerima walau wahdah. Kemudian yang kedua, ada beramir atau imarah al-imamah atau al-imamah atau al-imamah. Pemahaman LDI bagaimana? Itu bab kedua, halaman 16, kemudian rad wa tashih atas pemahaman LDI. Karena di sana ada imamah, ada amir di sana. Ya, ada amir. Jadi kita tidak bisa ada gak ngerti. Enak nih kunen amir ini. Sehingga amir dalam pengertian mereka dan amir dalam pengertian jamaah yang sebenarnya, pengertian Islam itu yang bagaimana perlu diluruskan, perlu diluruskan, perlu disalahkan dulu. Pengertianmu itu salah kalau seperti itu. Nah, benarnya seperti ini. Kemudian yang ketiga berbai'ah, lah otomatis ini, yaitu A, bab ketiga A, poin A, pemahaman LDI, kemudian rad wa tashih atas pemahaman LDI. Ada bai'at juga, itu masalahnya. Ada bai'at. Nah, bai'atnya. Tapi ini bukan LDI-nya loh ya, ini di jamaahnya, karena dia memisahkan hal itu. Kalau ditanya LDI nggak punya imam, nggak ada bai'at, memang nggak ada bai'at. Tapi pengikutnya ini yang dibungkus dengan istilah jamaah ini ada. Kemudian yang 4 ada ta'ah. Ini kan la islama ila bil jamaah wala jama'ata ila bil imarah wala imarata ila bil bai'ah wala bai'ata ila bi ta'ah, kan itu dah ya, wala bai'ata ila bi ta'ah. Ya. Taat, konsep ketaat bagaimana? Masalahnya Islam jamaah itu beda tipis antara taat dengan syirku ta'ah. Taat yang sampai melampaui batas. Taat yang sampai tidak mengenal maksiat. Bagaimana tidak mengenal maksiat? Dilarang untuk memutus anak, tetap memutus anak. Dilarang ini dan itu masih saja. Ya.
Kemudian dilarang, misalnya dilarang memutus sanak dari Allah Rasul, tapi mereka malah memutus sanak itu dan taat itu. Mereka mentaati itu. Makanya kalau bahasa kita ya wes. Nah, ketaatan mereka itu menyerupai kepada syirku ta'ah, bukan hanya taat bil ma'ruf. Tapi taat ini sudah pada taat-taat kepada syirik, masuk kesyirikan. Kemudian 5, fatonah bitonah budi luhur. Lah ini, fatonah bitonah budi luhur. Fatonah itu main cantik, licik. Bitonah menyimpan. Dan budi luhur. Budi luhur itu akrab, guys. Iso kabeh digawa kabeh. Ini juga sama menurut pemahaman LDI. Kemudian ada rad wa tashih atas pemahaman LDI. Ini bab yang ke-5. Bab yang ke-6 ada isrun, IR, infak rezeki. Infak rezeki, infak rutin atau al-ushr atau infak persenan bahasanya. Infak bulanan, infak persenan. Di sana ada. Ini di bab nomor berapa? 6, halaman 86. Masanya di sana ada dan pemahamannya bagaimana? Wajib, pemahamannya wajib. Pokoknya wajib infak semua warganya diwajibkan untuk infak. Kemudian bab ke-7, 5 bab ngaji, ngamal, membela, sambung jamaah dan taat. Pemahaman LDI dan rad wa tashih atas pemahaman LDI. Nah, 5 bab juga diangkat. Kenapa 5 bab ini? Kalau dirasakan, kalau dihayati benar, ini mengalahkan rukun Islam, rukun iman yang seharusnya lebih wajib dihafalkan. Tapi Islam jamaah lebih hafal 5 bab. Bahkan si kanak-kanak, anak-anak juga lebih hafal 5 bab ketimbang rukun Islam, rukun iman. Hafal aja rukun Islam, rukun iman belum tentu, apalagi sampai mendalami menghayati. Tetapi kalau sudah 5 bab, nah menjadi pokok ukuran. 5 bab itu menjadi pokok ukuran. Ngaji swarga gak ngaji 5 bab wis pokok punjere nasihat. Kemudian yang ke bab ke-8 bid'ah, khurafat, syirik, takhayul. Dalam pemahaman LDI, kemudian ada rad wa tashih atas pemahaman LDI. Ini bab yang ke-8 yaitu halaman 98 sampai halaman 100. Semoga saya dapat bukunya, ini lumayan ini ya. Tapi dapatnya dari mana ya? Saya itu juga hanya dipoto aja. Kemudian bab 9 Quran hadis jamaah. Yaitu poin A pemahaman LDI, B rad dan rad wa tashih atas pemahaman LDI. Halaman 108 sampai halaman 109. Ya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Apa ya kok sampai Quran hadis jamaah itu diangkat? Tentunya Quran hadis jamaah sebagai rangkaian. Mereka lebih senang menyebut istilah Quran hadis jamaah dibanding dengan Islam. Tapi Quran hadis jamaah, ora kok tapi Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang seharusnya seperti itu, tapi Quran hadis jamaah. Ya. Itu lebih senang. Makanya saya kepada saudara-saudaranya juga bukan ma'asyiral muslimin, bukan saudara Islam, bukan. Tetapi lebih pada sedulur jamaah. Kemudian bab ke-10 mangkul musnad mutasil. Pemahaman LDI, rad wa tashih atas pemahaman LDI. Mangkul musnad mutasil. Kenapa diangkat? Karena konsep mangkul musnad mutasil adalah konsep satu-satunya yang dianggap sah untuk tahammul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk mengambil ilmu. Sehingga selain golongannya dianggap tidak mangkul alias tidak sah. Ya, tidak mangkul alias tidak sah. Tuh.
Nah, itu juga dibongkar pemahaman LDI, rad wa tashih atas pemahaman LDI. Kemudian yang ke-11 takfiri. Wah, ini sebenarnya punjering ini ki. Takfir atau at-takfir, yaitu pemahaman LDI. Kemudian B, rad wa tashih atas pemahaman LDI. Nah, inilah yang saya kira yang kita lakukan pendalaman ini pokok punjering gini. Sehingga menjadikan semua dikultuskan. Konsep apapun terkalahkan. Nah, karena ini. Apakah ini hasil dari pemahaman tadi? Ataukah ini sebagai sumber awal? Ya, sebab akibat sebab bisa saja. Allah alam sampean. Allah alam, saya juga, karena saya juga tidak menjumpai Mbah Nur Hasan dulu. Apakah takfir inilah kemudian penyebabnya menjadi mangkul harus ini, harus bayar isyrun? Apakah seperti itu? Ataukah sebab ini kan ada sebab berakibat seperti itu? Ataukah dia sebagai akibat aja karena kamu bayar isyrun, karena orang lain tidak amalannya tidak sah maka mereka kafir. Jadi menjadi apa? Menjadi akibat. Allahu a'lam bishawab. Namun yang pasti itu ada. Bagi orang-orang yang nggak pernah di dalam, maka bukan dituduh, dikatakan kafir. Bagi orang-orang yang nggak pernah di dalam, namun kiai-kiai, pro pinter-pinter, dituduh atau dikatakan sebagai ahli kitab. Bagi orang-orang yang pernah di dalam kemudian keluar, mereka katakan murtad. Dan itu benar adanya. Kami tidak membuat-buat, benar adanya seperti itu. Kemudian yang ke-12, surat taubat dan kafaroh taubat. Pemahaman LDI, kemudian rad tashih atas pemahaman LDI. Yaitu halaman 142 sampai 148-nya. Terakhirnya. Jadi surat taubat. Kita ada. Surat taubat itu ada. Dan surat taubat kalau sekiranya ada levelnya. Kalau kesalahan ini cukup ditangani di kelompok, kesalahan ini ditangani di daerah, kesalahan ini ditangani di pusat, dan ujung-ujungnya semua adalah kifaroh atau kafaroh, membayar. Sehingga pada praktek kesimpulan gampang nih Islam jamaah itu pokoknya salah bayar, gitu aja. Bayar selesai, terhapus dosanya. Sebenarnya nggak seperti itu sih. Kalau kita boleh jujur, awalnya penggiringannya baik, narasinya baik. Ini untuk sodakoh, barangkali Allah akan mengampuni dengan banyak sodakoh. Tetapi kenyataan yang dibawa setelah melakukan dosa misalnya, kemudian membayar, sudah seakan-akan dia sudah bebas, pokoknya bayar. Bagian penutup, kemudian daftar pustaka tentang edit penulis dan editor. Alhamdulillah, ini buku yang sudah tercetak, kayaknya sudah banyak. Semoga saya juga mendapatkan. Dan sebelum kita closing, kita berharap buku ini bisa didistribusikan kepada semua MUI. Bapak MUI pusat, mohon buku ini semua didistribusikan kepada semua MUI. Di seluruh jajaran MUI mulai dari atas sampai paling bawah. Dan ini kalau MUI pengen tabayun, kita siap. Misalnya nih, bener enggak kan kok pusat nih. Nah, pusat sudah ada nih untuk memberikan misalnya lebih mantap lagi di per daerah. Per daerah misalnya memanggil kita per kabupaten, memanggil untuk konfirmasi benar enggak di halaman ini, ya benar enggak? Oh benar. Dan kami siap. Insya Allah bismillah kita sih siap. Nah, makanya saudaraku semua, ayo bersama-sama bersinergi, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Terus kita galakkan sahabat-sahabat kita di dalam kasihan, ya. Sekali lagi kasihan, bukan karena apa-apa, karena kita kasihan pada mereka.
Oke, demikianlah saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من